Oke. Hari ini kita mau membantu PT Star Media Nusantara, bagian daripada MNC Group, untuk menginput atau mengisi KBLI pada NIB-nya. Gitu ya guys. Ini kita buat KBLI ya. Oh, masih yang lama ya NIB-nya. Emang harusnya Masih ada ini, perbaruan lagi apa? ya, jadi ini belum yang RBA, belum yang risiko gitu. berbasis risiko. Ini kita permohonan baru. Oke. Oh udah ada di sini ya Pak? Iya, cuman perbaruannya? belum ada lampiran KBLI-nya. Yang di halaman keduanya masih kosong. Oh, karena belum diinput ya? Ya, karena belum Satu-satu. diinput. Nah. Sekarang ada begini Mbak, apa namanya? Ada persetujuan lingkungan. Ini baru nih, peraturan baru. Jadi harus bikin kayak gini, nanti kita upload di sistem WSS-nya. Kalau dulu sebelum bulan September ya, Oktober, itu masih belum ada, bisa langsung dilanjut permohonan. Ini tampilannya juga baru nih sekarang ini. Iya betul. Pak, sama ini kan biasanya kalau alamat email surat menyurat itu kan ke saya ya. Kalau misalnya saya isi email direktur saya, nanti masuknya ke direktur. Ke direktur. Apa email saya aja? Emailnya yang digunakan sebentar sini. Takutnya nanti apa-apa ke email direktur tapi nggak kelihat terus ke skip Oh gitu iya, kan? email ini nggak ada, email ini kan, email perusahaan nggak ada. Ada. Ini emailnya. Iya itu aja kali ya. Ini aja udah. Oh iya. Ini masih yang mana emailnya? Boleh nggak Pak dua email, soalnya kadang email ini nggak aktif dilihat terus kan. Aktifnya yang selalu kita lihat ya email pribadi, tapi pakai email kantor gitu. Oke, kita coba di KBLI-nya. Iya. Yang ini semuanya aktif. Aktif Pak. Bidang usahanya produksi media, rekaman film. Sebenarnya Dia perekaman ya, musik ya. Enggak, lebih ke penerbit musik. Oh, penerbitan musik. Kalau rekaman kita masuknya ke 59 yang SMA kan udah aktif, kita laporin terus. Oke. Apa kita laporin satu aja? 59202 ya yang utamanya ya. Iya betul. Terhitung dari Atau bulan enggak apa? investasi lain-lain. Ini sifatnya dulu waktu bikin perusahaan ini. Oh gitu. Kalau yang pertama kan istilahnya modal awalnya tuh. Sama kira-kira selama 3 bulan ke depan itu perusahaan butuh berapa nih untuk menggaji karyawan, bayar listrik atau internet. Kayak misalkan kita isi, misalkan karyawannya cuma 5 atau 10, dikira-kira aja berarti ya, kayak misalkan 50 atau 100 juta. Boleh? Diisi berapa ya Pak? Saya juga bingung lagi. Boleh lah 50 masukin kali ya? investasi lain-lain aja ya. Iya. 100 apa 50 gitu. 100 atau 50, 100 aja lah. Ini Iya. kita modal kerja 3 bulannya 50. Iya boleh. Gaji karyawannya cukup segitu 3 bulan. Karena ya kita isi 5 kali ya, 5 orang aja kali ya. Oke. Ini untuk 3 bulan ya. Sebenarnya cuma jasa doang. 150 juta. Iya. Baik. Ini kalau segini nggak Tapi wajib. jauh dari angka akta nggak apa-apa. Iya, aktanya berapa coba totalnya?
Kayak miliaran deh kalau hartanya. Gak make sense ya. Pasal 4 biasanya. Iya. Modal dasar perseroan. Nanti lihat modal store-nya berapa. Modal perseroan 5 miliar. Modal dasarnya 1,250 miliar. Ya itu kurang lebih 1 miliar. Berarti di proporsional atau aja kita ya. Lihat dari yang terbaru aja ya. Yang terbaru Ada nggak itunya? Kan ini masih ada yang lama. Ada perubahan modalnya? Itu yang baru ya. Sekali cipta. Empat itu 89 juta doang. Oh iya? Iya. Kita bikin ini aja lah yang itu saja untuk penjualan tahunannya. Iya. Modal sendiri, pinjaman, laba di tanaman, modal sendiri aja. Modal sendiri. Nah ini yang pengeluarannya nih, cost-nya. Kan tadi di awal aktenya berapa? 1 miliaran ya? Iya, 1,250 miliar. Cuman nih kalau kita ikut yang terbaru memang ratusan juta doang sih Pak. Oke. Isi ini aja 50 atau 100 ya Pak. Oke, Mas, saya masukin ke mesin ya. Iya. 100 totalnya 200. Apa Pak? Wah, make sense lah ya. 150 sih sama modal gaji 3 bulan. Iya, labanya cuma 250. Ini 250 juta belum wajib lapor LKPM ini. Belum apa? Belum wajib lapor LKPM. Oh gitu. Karena LKPM itu kewajiban yang perusahaan yang wajib ya. Itu yang 1 miliar. 1 miliar ke atas. Tapi saya harus cari ini ya, real angkanya ya. Bisa sih nanti nanya ke finance. Kalau misalkan emang belum di atas 2,5, berarti emang belum termasuk wajib ya? Nggak wajib. Tapi lapor bisa, tapi nggak ada kewajiban gitu. Jadi nanti nggak lapor nggak kena sanksi. Oke, iya. Lebih enak malah. Nasi risiko. Tapi kalau misalkan labanya, kalau misalkan modalnya 500 jutaan, tapi kita dapat labanya ternyata kayak di bawah 100 juta, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap wajib lapor. Oh, enggak, kalau gini, kalau LKPM itu kan bicaranya modal awal yang rencana ketika nulisnya tadi nih barusan ini kan di input. Jadi kalau dia total investasinya, saya tunjukin nih. Nih yang ini nih. Ini total investasi kan. Ini kan dari 50 juta untuk 3 bulan, terus beli alat-alatnya 100 juta, terus investasi lainnya 100 juta kan, nilainya segini. Nah, kalau ini masih di bawah 1 miliar, itu belum ada kewajiban laporan KPM. Meskipun nanti perusahaan berjalan itu untungnya bermiliar-miliar itu nggak ada. Nah, karena nanti kalau laba perusahaan itu kan nanti bicaranya laporannya bukan LKPM tapi pajak itu uang yang didapetin perusahaan. Kalau LKPM kan bicaranya uang yang keluar dari perusahaan, uang kos gitu, mau penanaman modalnya ya. Kalau misalkan di akta tadi kan udah jelas di atas 250 juta ya. Ternyata yang kita jalanin itu nggak nyampe segitu. Berarti harus ngikutin yang mana Pak? Di akta modalnya. Nah, di akta misalkan 400 sekian tadi. 400 juta. Ternyata transaksinya nggak nyampe segitu gitu loh. Ikutin yang di akta ya? Di transaksi maksudnya keluarnya uang keluarnya itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu. Tetap ikutin akta. Ikutin aktanya untuk apa nih maksudnya? Untuk yang isi ini. Oh di based on data yang di OSS-nya. Sebenarnya kalau yang di OSS ini realnya benar-benar. Real yang uang keluar. Ini kan karena kan PT Suara ini baru mau bikin lagi nih. NIB, jadi kan nggak kebayang. Kalau kita bicaranya dulu pertama kali mau buat NIB, benar-benar kita mau mulai nih PT Suara ini. Kita kebayang tuh masih ada catatannya kan, beli apa masukin nilainya, rencananya kita rencana mau beli ini belinya ada kan, masih ada. Tapi kan karena kita sebelumnya udah berjalan lama, dari 2020 sudah berjalan nih PT Suara. Ternyata nggak habis segitu tuh. Iya, jadi ya udah isi berapa ya secara ini aja kan, secara global aja.
boleh berarti ya. Jadi akta itu nilainya hanya untuk patokan aja, patokan maksimal. Maksimal modal dasarnya kan tadi itu 1 miliar ya, itulah ya. Itu menjadi modal nilai maksimum aja. Gitu. Dari rencana yang mau diisi di sini. Takutnya gitu. Nanti kita kayak misalkan di audit nih sama LKPM, kok nggak sesuai nih di angka sama angka di sini gitu. Beda. Ini malah kena sanksi atau gimana? Berarti enggak ya? Nilai yang di sini sama yang di di pasal 4 itu modal itu nggak harus sama. Nggak harus sama gitu. Cuman memang biasanya kalau kita perusahaan itu minta tolong buatin NIB ke notaris, itu biasanya notaris bikin gampang. Dia ngikutin yang di akta aja. Jadi misalkan 1 miliar dibagi tuh sama dia proporsional. Mesin berapa ratus, modal 3 bulan berapa, sampai nilainya maksimal 1 miliar. Dari itu. Jadi mereka nggak mau pusing. Jadi ngapain saya nanya-nanya ininya ya kan, orang keuangan. Jadi dia langsung input aja. Gitu. Berarti nggak selalu sesuai realita. Ya, jadi istilahnya hanya menjadi patokan maksimum lah dari di akta itu berapa. Iya. Gitu. Gitu. Ntar saya cek lagi. Iya. Itu bisa diedit lagi nggak sih Pak kalau data-data ini? Kalau rencana nggak bisa sih, cuma nanti merubah. Kalau resikonya rendah sih bisa, kalau mau dirubah lagi, cuma nanti pulang kayak gini lagi isi. Udah nggak apa-apa. Mau lanjutin aja dulu. Ini juga hanya pendukung sih kabelnya, bukan yang utama. Lanjutin ya. Yakin kok saya nggak sebesar itu. Iya. Malah itu kelebihan malah. Kelebihan ya. Pasti. Nah ini yang PT Suara belum bikin ya? Oh iya, satu lagi. Ini kan harus sama tangan direktur kita ya Pak. Siapa? Nggak bisa. Yang punya jabatan aja. Oh. Ini bukan direktur utama kan? Bukan, direktur. Direktur, ada berapa direktur sih? Atau mau head legal aja? Head legal boleh, apa-apa. Karena ini kita di bawah naungan head legal. Boleh. Data ini. Berarti, tunggu ya Pak, berarti kita bikin dulu ya Pak. Ya. Suara sama karena harus diupload. Oh gitu. Ini datanya si PT Suara ya. Ini berarti ini ganti aja yang bisa tanggal sekarang. Email itu ya. Boleh nggak sih Pak kalau email sama nomor teleponnya saya aja sebagai PIC? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Cuma nanti ini sesuaikan ya. Ini 5920. Yang perekaman tadi berapa saya lupa. Yang utamanya aja kan ya? Nah, 59201 ya. 59201 ya. Ini kan yang masih SCM. Ini SCM. Nanti di sini rubah 5, ini tinggal rubah 1 aja. Tapi kan suara ada di sini Pak. Yang si 59201-nya. Ada. Oh ini. Aktivitas perekaman suara. Sebentar ya Pak, di print dulu. Oke.